Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan markas besar Angkatan Laut. Seperti yang kita tahu, Gorosei telah memberikan tugas kepada Akainu. Di antaranya adalah mengirim beberapa kapal besar ke Pulau Elbaf untuk mengangkut anak-anak raksasa yang akan diculik, dan juga membentuk tim khusus untuk membantu Garling dan Shamrock dalam perang melawan pasukan revolusi. Akainu pun memerintahkan beberapa Vice Admiral untuk melakukan pengawalan kapal-kapal Angkatan Laut yang akan ke Elbaf. Sedangkan untuk pasukan yang akan membantu Garling dan Shamrock akan terdiri dari 1 orang Admiral dan 5 orang Vice Admiral. Dalam misi ini, Ryokugyo mengajukan diri. Dia masih dendam kepada pasukan revolusi yang beberapa waktu lalu menyusup ke Marijois dan membuat kekacauan. Akainu pun menyetujui hal itu karena jika mengirim Fujitora, dia pasti tidak akan bekerja dengan maksimal berdampingan dengan Garling dan Shamrock. Akainu sudah tahu kalau Fujitora membenci Tenryubito sehingga tidak efektif untuk menugaskannya. Sebenarnya dalam misi ini Akainu juga ingin ikut terlibat karena dia punya dendam pribadi kepada Dragon di masa lalu. Namun berhubung sekarang dia adalah seorang Fleet Admiral, maka dia tidak bisa pergi seenaknya meninggalkan markas. Lagi pula ada hal lain yang harus dia kerjakan sekarang-sekarang ini. Akainu punya firasat buruk bahwa Garp yang sudah kalah dan ditahan di Pulau Hachinosu akan dijadikan alat negosiasi oleh bajak laut Kurohige. Meski pada akhirnya Koby selamat, tapi menurut Akainu itu tidak setara. Garp yang merupakan salah satu kekuatan tempur besar Angkatan Laut ditukar dengan Koby yang kekuatannya belum matang. Ini sangat berdampak buruk pada kekuatan Angkatan Laut. Sebelumnya, Kurohige ingin bernegosiasi dengan pemerintah dunia untuk menjadikan Hachinosu sebagai negeri yang resmi. Namun tawaran itu ditolak karena tawanan mereka hanyalah seorang Koby. Namun, kini karena tawanannya adalah orang sekelas Garp, maka kemungkinan pemerintah dunia menyetujui kesepakatan itu menjadi lebih besar. Jadi sebelum Kurohige menawarkan negosiasi lagi dengan pemerintah dunia, Akainu ingin menggerakkan pasukan untuk menyelamatkan Garp. Beberapa waktu yang lalu, ada diskusi singkat antara Akainu dengan Sengoku. Sengoku yang merupakan Fleet Admiral sebelum Akainu memperingatkannya untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dulu Sengoku pernah beberapa kali salah mengambil keputusan, tapi untungnya ada Kong yang bisa menghandle situasi. Sengoku pun menyarankan Akainu untuk pergi menemui Kong. Siapa tahu dia bisa memberi saran yang bagus tentang situasi yang kacau saat ini. Akainu pun mulai menghubungi Kong melalui Denden Mushi. Dia bilang akan datang ke ruangannya untuk membicarakan sesuatu. Kemudian cerita beralih ke Pulau Elbaf. Kabar soal Loki yang dibebaskan oleh Luffy dan kawan-kawan sudah tersebar luas. Bahkan Mosa yang merupakan teman bicara Loki pun telah mengetahuinya. Mosa pun senang karena akhirnya temannya itu bisa bebas dari rantai batu laut. Mosa pun penasaran siapa orang bernama Luffy yang membebaskan Loki itu. Mosa ingin bertemu dengannya dan berterima kasih secara langsung. Di suatu ruangan di tempat itu diperlihatkan 2 orang manusia yang baru sadar dari pingsan. Rupanya mereka adalah Eustace Kid dan juga Killer. Berhubung Kid dan Killer terbangun di salah satu ruangan tempat Mosa, itu berarti Mosa lah yang menyelamatkan mereka berdua. Jadi setelah bajak laut Kid dihancurkan oleh Shanks, mereka berdua terdampar di pantai Pulau Elbaf. Sedangkan kru yang lain belum diketahui. Mosa yang sedang berjalan-jalan di pantai pun membawa mereka ke rumahnya. Mosa adalah seorang raksasa, sehingga membawa 2 orang manusia bukan masalah besar. Kemudian, Mosa yang mengetahui bahwa Kid dan Killer sudah bangun, meminta mereka berdua untuk beristirahat terlebih dahulu, karena kondisi tubuh mereka masih belum pulih. Kid pun bilang bagaimana mungkin dia bisa beristirahat dengan tenang, sementara keadaan para krunya yang lain belum diketahui. Namun Killer dengan bijak berkata, apa yang Mosa katakan memang benar. Lebih baik mereka beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu, karena jika keadaan mereka masih belum pulih, tak mungkin bisa melakukan pencarian terhadap rekan-rekannya yang lain. Kid akhirnya mengerti dan dia pun mulai merasa tenang. Mosa yang tahu bahwa Kid dan Killer telah dikalahkan oleh Shanks berkata, sungguh tindakan yang ceroboh ketika bajak laut Kid berani menantang bajak laut Akagami, karena Mosa tahu bahwa Shanks adalah orang yang sangat kuat. Mosa bisa bilang begini karena dia tahu bahwa dulu Shanks lah yang mengalahkan Loki dan membuatnya dirantai di dunia bawah Elbaf. Loki yang merupakan raksasa terkuat di Elbaf saja bisa dikalahkan oleh Shanks, apalagi Kid dan kawan-kawan yang merupakan bajak laut pemula.
Kid yang mendengar hal itu pun langsung kesal, tapi dia juga terkejut karena rupanya Sans pernah mengalahkan raksasa terkuat yang ada di Pulau Elbaf. Mosa juga mengatakan dia mendengar kabar bahwa Loki yang ditahan di dunia bawah kini sudah terbebas. Orang yang membebaskannya adalah seorang bajak laut bernama Luffy. Kid lagi-lagi terkejut karena rupanya Luffy juga sedang berada di Pulau Elbaf. Bahkan dia melakukan hal gila dengan melepaskan raksasa berbahaya seperti Loki. Killer pun tertawa dan bilang, lagi-lagi si topi jerami itu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Aksi gila Luffy yang membebaskan Loki ini membuat Kid langsung bersemangat. Dia tidak mau kalah dan ingin melakukan hal gila juga yang akan menghebohkan dunia. Setelah Kid dan Killer pulih nanti, mereka akan mencari keberadaan Luffy. Namun sebelum itu, Kid dan Killer meminta tolong kepada Mosa untuk mencari rekan-rekan mereka yang belum ketemu. Siapa tahu mereka juga terdampar di pantai Pulau Elba. Karena saat ini Mosa sedang senang setelah mendengar kabar bahwa Loki sudah terbebas, dia pun mengiyakan permintaan dari Kid. Mosa pun menghubungi teman-temannya untuk mencari orang-orang yang terdampar di bagian pantai Pulau Elbaf. Mosa memiliki banyak teman yang tinggal di sekitar pantai itu, sehingga mereka bisa membantu mencari para kru bajak laut Kid. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan Akainu. Dia sudah datang ke ruangan pribadi milik Kong. Akainu pun mulai menceritakan semua kekacauan yang terjadi belakangan ini, terutama soal Garp yang ditahan di Pulau Hachinosu dan bahkan Kuzan yang menangkap Garp di sana. Kong langsung to the point berkata bahwa jika saja Akainu dulu menghabisi Kuzan di Panghazard, maka Kuzan tidak akan menimbulkan masalah untuk Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Saat duel itu terjadi, Kong sudah memprediksi bahwa jika Akainu menang dan Kuzan kalah, maka Kuzan pasti akan keluar dari Angkatan Laut. Sebab dia pasti tidak mau bekerja di bawah perintah dari Akainu. Nah, setelah keluar dari Angkatan Laut, ada dua hal yang mungkin akan Kuzan lakukan, antara menjadi bajak laut atau bergabung dengan pasukan revolusi. Rupanya, dugaan pertama Kong benar bahwa Kuzan bergabung ke dalam kelompok bajak laut. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dia bergabung ke dalam kelompok bajak laut paling berbahaya yang sering membuat masalah. Kong berkata, jika Kong ada di posisi Akainu, dia tidak akan segan untuk membunuh Kuzan pada saat itu juga. Karena menurut Kong, lebih baik Kuzan dibunuh daripada dibiarkan menjadi seorang pengkhianat. Kuzan adalah salah satu kekuatan tempur besar milik Angkatan Laut, sehingga jika dia menjadi musuh, maka akan sangat merepotkan. Pada saat mendengar perkataan Kong itu, Akainu hanya bisa diam, karena dia mengakui bahwa perkataan Kong itu memang benar adanya. Saat Akainu terdiam di ruangan Kong itu, muncul kilas balik singkat saat pertarungan Akainu melawan Kuzan terjadi di Panghazard. Dari hari pertama sampai hari kelima, pertarungan berjalan sengit dan terlihat sangat imbang. Magma Akainu dan es Kuzan saling bentrok dengan jurus mereka masing-masing. Di hari ke-6 sampai ke-9, mereka pun menggunakan awakening dari kekuatan masing-masing, sehingga Pulau Panghazard terbagi menjadi dua iklim, setengah gunung berapi yang dipenuhi dengan magma, dan setengah lagi gunung es yang dipenuhi dengan badai salju. Para angkatan laut yang menyaksikan pertarungan mereka pun hanya bisa melihat dari kapal melalui teropong, karena jika mereka menginjakan kaki di pulau itu, para angkatan laut itu akan terkena dampak dari awakening mereka berdua. Nah, pada hari ke-10, Akainu mulai mendominasi, karena stamina Akainu memang lebih unggul dibanding Kuzan. Kuzan mulai kelelahan dan sulit untuk bergerak, sedangkan Akainu meski sama-sama kelelahan, tapi masih bisa bergerak dengan cukup leluasa. Di momen itulah, Akainu sempat melancarkan serangan yang membuat kaki Kuzan menjadi terpotong. Ini pun menjadi momen di mana Akainu dipastikan menang melawan Kuzan. Di posisi ini, jelas Akainu memiliki kesempatan untuk menghabisi Kuzan yang sudah tidak berdaya, namun rupanya Akainu memilih pergi dan membiarkan Kuzan hidup. Dari pertarungan itu, Akainu hanya mengalami luka bakar di bagian tubuh dan juga telinganya sedikit sobek. Sedangkan Kuzan kondisinya lebih parah. Dia mengalami luka bakar di tubuh dan yang paling parah, satu kakinya terpotong. Untung saja Kuzan memiliki kekuatan Hie-Hie no Mi, sehingga bisa mengganti kaki yang hilang itu dengan es. Kilas balik pun berakhir dan memperlihatkan Akainu menunjukkan sorot mata yang tajam. Dia berkata kepada Kong bahwa kali ini dia tidak akan terbawa perasaan dalam sebuah misi. Mau siapapun musuh yang dihadapinya itu, dia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Kong pun tersenyum dan bilang, seperti itulah seharusnya seorang Fleet Admiral. Dia juga menambahkan, jika Akainu memerlukan kekuatan tambahan, maka Kong siap untuk membantu. Jadi setelah ini dapat dipastikan bahwa Akainu dan Kong akan melibatkan diri dalam pertempuran. Setelah itu, cerita menampilkan bajak laut Akagami. Di sana, Shanks akan menceritakan hal yang tidak pernah dia beritahukan kepada para krunya. Shanks berkata kepada mereka bahwa sebenarnya dulu, sebelum membentuk bajak laut Akagami, dia sempat datang ke Marijois. Peristiwa itu terjadi ketika Shanks masih di usia remaja, tak lama setelah kematian Goldie Roger. Di momen itu, Shanks teringat bahwa dulu Roger pernah berkata bahwa Shanks ditemukan di peti harta karun di Pulau God Valley. Pulau itu dipenuhi oleh para Tenryubito sehingga jelas bahwa Shanks adalah seorang Tenryubito.
Namun, tindakan Sangs yang datang ke Mary Joyce bukan karena dia ingin tinggal di tempat itu, melainkan Sangs hanya penasaran dengan keluarganya. Bagaimanapun juga, Sangs ingin mengetahui siapa ayahnya dan bagaimana silsilah keluarganya. Sampai akhirnya, Sangs tahu bahwa dia berasal dari keluarga Vigarland dan ayahnya bernama Galning Vigarland. Ben Beckman pun berkata, saat ini Galning Vigarland akan bentrok dengan Monkey D. Dragon, yang mana itu berarti ayah Sangs akan bertarung melawan ayah Luffy. Sangs pun tersenyum dan bilang, ini memang sebuah kebetulan yang sangat aneh, tapi begitulah fakta yang ada. Lucky Hero pun tertawa dan bilang, sudahlah, lupakan saja keluarga Sangs yang ada di Mary Joyce itu, karena saat ini bajak laut Akagami lah keluarga Sangs yang sesungguhnya. Sangs pun tertawa dan bilang, itu memang benar. Kemudian mereka pun kembali meminum sake. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1141. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.